gini. Ya kan itu hater nonton cuma meledekin Koko, ya nggak apa-apa. Tapi dia meluangkan waktunya untuk datang ke live-nya aku tuh kayak yang wow, ngerti nggak sih? Kan Instagram banyak ya guys, bukan selebgram ya, istilahnya usernya banyak gitu ya. Kenapa harus gue yang ditonton gitu ya? Perlu effort buat datang ke Instagram gue gitu. Kayaknya katanya aku masih ada aja gitu katanya. Kecap manisnya kurang karena aku masih suka nasi gorengnya. Nasi gorengnya suka yang manis. Kalian nggak usah ditiru terlalu banyak kecap manis, ntar jadi manis kayak aku. Itu kompor listrik ya kok? Bukan kompor listrik, skillet tuh apa ya? Panci listrik. Ini panci soalnya. Dando. Terus kita kasih sambal yang kemarin aku bilang harus bersih guys, jadi pakai yang belakangnya ini. Rasa babi kayak gimana kak? Kayak sapi berkaki pendek. Di sini aku makan siang. Di sini jam 12 sampai jam 12. Bahkan ya, cabai-cabai manja. Aku lagi pengen makan pedas guys. Makan pedas banget. Nggak sama siapa-siapa, sendiri aja. Aku mana pernah nge-live sama orang sih. Boleh kali. Di sana ada jual bakso gerobak, nggak ada yang gerobakan. Hari ini yang ngedate, guys, di sini tuh hari kerja, orang pada nggak bisa ngedate. Biasanya ngedate tuh weekend. Orang di sini kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore. Udah pulang kerja, capek, baru-baru ngedate. Kau bisa belajar masak dari mana? Sebenarnya dari lihat, aku tuh orangnya otodidak, guys. Jadi lihat orang apa gitu, aku bisa niru. Dan karena aku udah biasa hidup di Amerika, mau nggak mau harus belajar masak. Kalau nggak kangen inono ya nggak bisa makan gitu kan. Nyokapku aja kerja terus kan, itu nasi goreng apa ya, nasi goreng babi. Kok nggak pernah pergi kerja guys. Kerjaan aku belum di approve background checknya sama drug testnya, karena kan ini kerja di maskapai, jadi nggak bisa sembarangan juga, harus nunggu. Aku orang yang jarang mimpi guys ya. Aku nggak pernah mimpi apa-apa, jarang banget. Kayaknya kemarin mimpiin apa ya? Mimpiin mantan deh kayaknya. Kirain ngedate-nya pas hari kerja kok. Ya mereka capek, kalau gue sih lagi nggak kerja kan. Kok mau nanya pernah nggak meskipun sekali naksir sama nembak perempuan? Nggak. Ceritain pertama kalinya came out sama nyokap. Ini came out ya. Came out boleh lah, aku udah ceritanya udah lama banget, belum itu cerita lagi ya. Pertama kali aku come out tuh istilahnya gini ya guys. Kan kita ada di dalam istilahnya menutupi jati diri kita. Come out itu berarti mengeluarkan jati diri kita gitu ya. Kalau misalnya come out the closet, kita sembunyi terus di dalam lemari gitu istilahnya, ya lemari baju gitu ya di bahasa Amerikanya. Pertama kali aku keluar come out of the closet itu bukan aku, karena temen aku nih, yang mana temenku yang punya organic center namanya Arcelia, sama aku punya temen satu lagi cewek namanya Naomi. Kita ya gitu guys, bersahabat gitu ya di Colorado, di Boulder, dan kita sering main karena orang Indonesia di sana cuman segitu-segitu aja kan ya. Yang Vietnam yang kok bilang meninggal, yang udah meninggal Filipina, bukan Vietnam. Aku nggak punya mantan Vietnam. Terus kita sering main kan. Nyokapku tahu juga si Arcelia sama Naomi. Nah kita, ya namanya aku kan cowok maceh gitu ya guys, cowok ngondek, cowok seru lah ya, istilahnya
gemulai. Si Lia sama si Naomi ya nyaman gitu kan, ngeliat aku seperti perempuan gitu ya. Sampai mereka ya gitu lah ya. Sampai aku jadi pernah roommate-nya si Naomi dan ya sahabatnya Arsilia gitu kan. Aku masak, dia kan makanannya vegetarian jadi ada ribet, tapi dia pengen juga Indonesian. Guys ceritanya, kalau nggak salah ada tempat tisu gitu, dia lempar gitu, tapi besi kalau nggak salah. Terus gue bilang sama nyokap gue, kalau lu sentuh gue laporin lu polisi, karena di Amerika tuh nggak boleh abusive ke anak. Dan gue udah bukan anak-anak lagi guys, umur 18 tahun gitu kan, 18 atau 19 tahun lah, gue lupa. Terus kita nggak ngomong nih ceritanya bukan musuhan, silent treatment lah ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya ya. Gue nggak sama nyokap nggak ngomong 3 bulan gitu, tapi uang jajan masih karena gue masih dapat uang jajan nggak ya. Gue lupa guys, udah lupa inget gitu lah ceritanya. Pokoknya intinya gue keluar dari rumah, apa gue masih di rumah ya? Lupa guys ceritanya, bener lupa deh. Karena nggak, buat gue itu bukan cerita yang terlalu apa ya? Terlalu wah gitu. Karena yang kejadian lebih wah itu, gue udah gak mau ke gereja. Kan nyokap gak bisa nyetir. Ya, nyokap gak bisa nyetir. Jadi kalau mau ke gereja itu mau gak mau antara sama ciciku atau sama, maksudnya harus ada yang nyetir gitu, gue atau cici gue. Kan kita bareng dong, masih tinggal satu rumah gitu ya, di Amerika. Umur segituan juga, umur 18. Kayaknya gue gak ke gereja dulu, baru come out jadi gay. Jadi itu cerita yang lebih tragis, karena itu benar gue diusir sampai segala macam ya. Nyokap bilang, yuk ke gereja. Gue bilang, enggak gue nggak mau. Dia bilang, kenapa? Gue bilang gini, mama aja ke gereja, nggak ke gereja sama aja sifatnya jelek, kata gue gitu. Jadi gue buka aib nyokap gue ya. Nyokap gue tuh orangnya keras gitu guys ya. Terus bisa ngomong kasar, mukul kalau dulu ya. Terus gue bilang, ngapain ke gereja, sifatnya sama aja, gue bilang gitu kan. Jadi gue bilang dari sekarang gue nggak mau ke gereja lagi, gue bilang gitu ya. Terus di situ dia ngelempar kalau nggak salah pisau gitu, kalau nggak salah guys, tempel gitu, ujungnya meleset. Terus gue bilang, ya sekali lagi gue ngomong, sekali mama nyentuh gue laporin polisi, mama masuk penjara. Terus nyokap gue bilang, kalau gue masuk penjara, nenek lu yang di Indonesia gimana? Siapa yang ngasih makan gitu? Terus gue bilang, gimana nanti, asal lu jangan, maksudnya mama jangan sentuh gue gitu kan, hak gue kan. Jadi nyokap gue barbar guys dulu ya, sekarang sih enggak, karena kita ada jeda setahun tuh bener-bener gak ngomong sama sekali. Nah itu yang lebih barbar, karena pisau dia lempar gitu kan. Disitulah gue mikir, Tuhan, kalau misalnya ini benar hambamu gitu ya. Gue kan gue jadi curhat nih. Gue dari kecil emang tinggal di kelenteng, di vihara. Tapi nyokap pengen gue sekolah Kristen karena teman-temannya dia Kristen, jadi dia ke gereja lah gitu ya. Jadi gue disekolahin di sekolah Kristen, dan itu pun dibantu dengan biaya gereja gitu guys, karena mamaku kan janda gitu ya. Dan bokapku pengen aku ke negeri, sekolah negeri. Nyokapku nggak mau, udah cerai juga, dan bokap gue juga nggak sanggup guys, orang kerja UMR berapa sih gajinya gitu kan. Jadi gue mikir ya, gue sih nggak menjelekkan agama atau gimana, cuma gue bilang
Tuhan, udahlah, nggak usah terlalu ribet lah. Kalau emang benar kamu ada dan kamu beneran Tuhan yang maha adil, masa nyokap gue kayak gitu sih ke gue gitu kan. Jadi dari situlah gue nggak mau ke gereja lagi, karena gue mikir nggak usah jauh-jauh lah gitu ya, pendeta atau apa, nyokap gue sendiri aja yang maksain gue jadi Kristen, apa perilakunya nggak baik gitu kan. Jadi ngapain gue ke gereja gitu loh, kalau misalnya orang yang nyontohinnya suruh gue ke gereja aja orangnya jahat gitu loh. Dari dulu ya gue mikirnya gitu ya, suka mukulin gue, suka ngomong kasar gitu ya. Jadi gue mikir udahlah Tuhan, gue nggak percaya deh gitu. Gue cerita dulu ya itu ya. Dari situ gue masih sekolah, kalau nggak salah masih SMA, masih belum kelar. Selama 6 bulan gue masih dikasih uang jajan karena gue masih sekolah gitu kan, masih sekolah. Tapi uangnya disimpan di meja gitu ya. Jadi selama 6 bulan tuh gue di kamar, dia ke kamar makan, dia masak, dia masih sisain makanan buat gue dan masih kasih jajan gitu ya. Seminggu tuh $25, berarti 400.000 uang jajan gue di Amerika ya guys. Jadi gue mikir, oke, mungkin nyokap sayang atau apa, tapi nggak gitu caranya juga Tuhan gitu kan ya. Jadi dari situ gue mikir, ya udah, gue nggak mau percaya lagi sama gereja, gue nggak mau ke itu lagi, karena jadi senjata, ngerti nggak sih guys? Apa-apa masuk neraka segala macam, lah kelakuan lu aja jahat gitu kan. Sekarang juga masih nggak pernah ke gereja cuman ya sosial aja gitu loh guys. Gitu. Jadi gue kejadian sama nyokap gue ini flashback ya. Nyokap gue sekarang bener-bener 180 derajat berubah guys. Orangnya lebih kalem, lebih baik segala macam ya, mungkin karena Tuhan juga gitu ya. Tapi gue kan ceritain waktu gue nggak mau ke gereja itu kejadiannya, dan waktu gue come out, gue kasih tahu nyokap gue gay, nyokap gue juga marah lagi. Tapi dari situ gue udah nggak tinggal di rumah juga, udah tinggal sama Naomi segala macem gitu kan. Aku nggak nyalahin nyokap karena kan emang itu sifatnya dia, orangnya keras dan orangnya galak gitu. Aku nggak nyalahin dia, aku cuman ceritain gimana aku come out, dan itu buat gue bukan hal yang shock, karena yang lebih shock itu waktu gue nggak mau ke gereja, itu bener-bener pisau gitu loh guys, dilempar gitu kan. Kalau kena gue mati kali. Dan itu kejadiannya di Amerika. Jadi dari jeda itu, dari nggak ke gereja setahun, kalau nggak salah gue come out, dan gue udah nggak tinggal sama nyokap juga, udah sekolah segala macam, udah kuliah. Nah udah aku bilang enggak, ini aku nyokap marah tuh karena aku nggak mau ke gereja. Nah udah waktu gay, nyokap sebenarnya nggak marah, cuman dia kayak yang kecewa gitu karena gue anaknya satu-satunya laki-lakinya kan. Maksudnya dia cuma punya anak ciciku sama aku, dan dia berharap ya apalah segala macam lah. Makanya aku mikir gini ya guys, aku mau punya pacar, mau punya pasangan apa nanti, aku nggak apa-apa, aku masih pengen punya anak gitu ya, gitu. Kenapa nih, aku jawab ya, kenapa nggak pilih muslim aja, ikut agama papaku aja nggak pernah datang guys, datang aja cuma ngasih uang jajan aja gitu. Dan setahu aku papaku udah punya keluarga lain, jadi gue mikir di pikiran gue sudah bilangin sama dari nyokap gue waktu dari kecil, kalau misalnya ntar lu gede lu balas dendam ke bapak lu gini-gini gono gitulah pokoknya. Jadi udah dibumbuin dendam gitu ke aku. Jadi aku mikir boro-boro mikirin agama, bokap gue aja datang cuman paling ngasih beng-beng, silver queen gitu-gitu doang, ngejajan gitu ya. Nggak ada me time sama hubungan orang tua tuh nggak ada, jarang banget gitu. Koko pernah cerita nggak suka perempuan gara-gara mama Koko galak, berarti pelajaran buat ibu dan laki-laki jangan galak? Nggak juga.
Guys, nggak ada hubungannya seksual sama itu. Mungkin ada, gue takut sama perempuan, tapi lihat porno aja gue nggak suka. Tete sama miau-miau gue geli gitu kan. Apa kakak sampai sekarang udah nggak ke gereja? Nggak ke gereja. Gue bukan orang Kristen juga. Kasihan seorang mama yang membesarkan anaknya. Oke. Tapi kan kalian bisa lihat aku sama nyokapku sekarang udah baik. Jauh lebih baik. Aku take care of her, aku ngobrol sama mama, aku bantuin mama. Ntar juga kalau misalnya aku udah kerja, aku kasih dia flight benefit, dia bisa terbang kemana aja, itu gratis. Gak gitu kok, dari kecil punya hasrat ke gay. Iya bener. Kok anak tunggal, saya bungsu, aku punya cici. Tapi kok masih ketemu papa? Nggak ketemu lah kemarin ini. Waktu lebaran aku silaturahmi. Aku tuh orangnya nggak pernah dendam, nggak pernah apa. Jadi mau sama papaku, sama mamaku, sama musuh-musuhku aja, pasti aku bisa ketemu. Cuman nggak perlu juga kalau misalnya nggak kenal ngapain. Nah pokoknya intinya gitu ya guys. Jadi flashbacknya aku come out nggak terlalu diinget karena nggak terlalu shock kejadiannya. Cuman nyokapku bete. Jadi kalau nggak salah kita lagi makan gitu ya, lagi makan bertiga, terus nyokap bahas foto itu, balik lagi gitu kan, foto itu, terus nyokap bilang suruh delete. Gue bilang kalau gue 2013 aku sebenarnya nggak pernah punya pacar jauh juga sih guys, maksudnya lama gitu, biasanya long distance gitu ya, telepon-teleponan ayang-ayangan gitu. Baru si orang Malaysia ini aku ketemunya di San Francisco. Nah di sanalah gue kira dia mau nikahin aku karena apa gitu ya. Ternyata dia emang cinta, dia bucin banget sama aku guys. Kalau aku ya kondisi aja gitu ya, aku udah umur 22, masa nggak pernah pacaran real gitu kan, selalu long distance. Jadi ya udahlah, ada yang sayang, ada yang nggak jelek-jelek banget, terus orangnya awalnya royal banget guys. Masa kita ke Miami dia bayarin, terus dia kasih gue $3,000 buat jajan segala macem, terus tiba-tiba jadi makin kesini makin pelit gitu loh. Papa pernah ke Amerika nggak? Samperin Koko dan saya? Belum sampai sana sayang ya. Visanya susah dan tiketnya mahal. Papaku orang biasa ya. Tanggapan Papa Koko gimana begini? Ini mau jujur ya guys. Ini gue boleh jujur nih, kayaknya ada teteh juga di sini. Bokap gue udah tahu gue punya suami. Kemarin kan gue lagi deket sama Teteh Puji kan. Gue bahas juga di sini nih. Terus gue undang bokap kan, karena bokap kita mau beli rumah gitu. Dia kira aku tuh ada Teteh Pujinya. Minum dulu. Sebenarnya ngomongnya nggak beraninya sama gua. Karena bokap menghormati hubungan gua sama bokap gitu, karena gua selalu silaturahmi segala macam ya guys. Pokoknya inti ceritanya bokap berkunjung ke Jakarta, bawain apa gitu kalau nggak salah ya. Terus kita bokap datang ke rumah Kak Puji gitu ya. Dia kan ya gue nggak terlalu detail lah. Terus aku bilang papa nginep aja, aku bilang gitu. Tidur sama kita. Jangan pulang dulu. Ya doain aja semoga rumah sebelah bisa kebeli, aku bilang gitu ya. Terus kan kamarnya kita ada 3 kan, terus yang cuma ada AC-nya cuma kamar Kak Puji doang. Jadi aku sama Kak Puji satu ranjang, terus di bawah itu gimana ya, ada kanjar lipat. Jadi aku sama bokapku di atas, Kak Puji di bawah gitu loh. Terus kalau nggak salah si bokap
aku nanya gitu kan ke Kak Puji. Ini ngomongnya bukan ke gua guys, ke Teh Puji langsung. Dia ngomong, Puji sama pasangannya yang itu udah beres belum? Sama anak ada Arif juga. Soalnya nanti nggak enak kalau misalnya kamu sama Yoko hubungannya gimana. Guanya nggak ada di kamar guys, jadi gua nggak tahu gitu kan. Apa gue ada di kamar ya, gue lupa. Pokoknya itulah ceritanya ya. Jadi bokap tuh berkirain aku itu sama Kak Puji itu pacaran gitu loh. Walaupun dia tahu gue udah punya suami. Di situ gue bilang, gue mau ngawinin janda anak berapa? Lu teh 4. Aduh Tuhan. Jadi bokap gue tuh sepolos itu guys. Tapi dia tahu aku homo. Jadi gitu ya guys. Kumpul-kumpul gue. Jadi gue mikir ya guys, mungkin orang tua gue berharap gue pengen punya keluarga atau pasangan atau gimana gitu kan ya. Ya lihat sisi positifnya aja sih. Dan bokap nginap di situ. Dan besoknya kita syukuran, gue bilang gitu, syukuran aja, siapa tahu bener kebeli gitu kan ya, gitu guys. Pokoknya inti ceritanya, nyokap gue sekarang baik, bokap gue sekarang baik. Cerita dulu yang dulu-dulu, itu ya cerita gitu ya. Tapi untuk sekarang, gue gak pernah dendam sama nyokap gue yang sifatnya kasar, sifatnya pemarah, pendendam, segala macam. Gak pernah marah. Cuma aku orangnya kasih space aja gitu. Jadi aku kasih waktu untuk nyokap menerima apa aku gitu kan. Dan aku juga gak pernah marah sama bokap karena gak pernah jarang ngeliatin aku. Dia udah punya keluarga juga. Gak pernah juga karena itu emang ya it's meant not. Mereka kalau misalnya together pun bokap sama nyokap gak bakal lama, berantem terus gitu. Dan ini ada untung ada orangnya. Gue nggak ngomongin orang dari ini, bukan gosip ya guys, ini bener real fakta dan nyata ya. Kalau misalnya aku sama Kak Puji itu ceritanya, aku berteman sama Kak Puji pure berteman ya guys. Kalau misalnya kalian mikir ini settingan atau apa, nggak mungkin lama juga 2 tahun guys. Dan aku benar-benar sayang sama Mama Rita, sama Ade Ala, sama Ica, sama Baim, sama Arif gitu. Jadi di luar konteks kita lagi punya masalah sama siapa, aku sama Kak Puji beneran baik gitu. Dan sayang. Kalau kejadian mah banyak aja lah gitu loh guys ya. Jadi gitu. Aku sih berterima kasih sama kalian juga. Di sini aku bisa bertukar pikiran, bertukar cerita. Aku jadi apa adanya. Aku lagi transisi juga, nggak tahu gimana transisi hidup. Mau tinggal di mana, kerja di mana, pasangan apa. Aku mulai dari nol banget gitu loh guys. Gitu ya. Jadi aku didekatkan sama orang-orang yang sayang sama aku gitu. Gitu guys. Jadi di sini aku tidak membahas aib-aib siapa, cuman ini cerita aku apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihin gitu ya. Tidak dikurang-kurangin gitu. Ya namanya jodoh ya guys. Kita kan nggak tahu ketemu sama orang sama siapa gitu kan. Yang penting be happy. Iya, gue sih happy aja. Kemarin di Indonesia ya itu aja ya, terlalu banyak. Thank you banget. Gue di sini ada hikmahnya juga ya, guys. Gue nggak ada pernah kepikiran pengen berantem sama orang ya. Kenal aja. Gue orangnya setulus-tulusnya. Gue nggak pernah gitu ya. Istilahnya kalau gue udah kasih mau waktu, tenaga, pikiran, uang atau apapun, gak ada sedikit pun gue pernah minta pengen balik gitu.
Apakah gue pernah minta balik? Enggak kan, nggak pernah minta balik sama yang kemarin juga gitu. Nggak ada. Cuma jangan juga gue dibully, jangan juga gue difitnah, jangan di apa gitu loh. Itu aja sih. Jadi awal cerita US kemana? Nyokapku udah ke US karena janda. Di Indonesia juga janda, istilahnya susah lah guys, saya cari kerja segala macam, apalagi udah umur 30-an kan. Jadi ya dia mau nggak mau ke Amerika gitu kerja. Masih dulu tahun 2000-an sebelum 9/11 ya, jadi lebih gampang dapat surat gitu. Aku berteman gak lihat gender kok. Bokap selalu bilang berteman boleh sama siapa aja, yang penting bisa jaga diri, ambil positif sifatnya. Betul. Aku padamu Koko, asli aku ngefans. Gak usah ngefans sayang, aku orang biasa. Nanti kalau misalnya aku di Indonesia, kamu di mana, boleh ketemuan ya. Gitu. Hari ini kok bisa curcol ya guys? Apa sih temanya hari ini? Aku kena Koko gara-gara live Dewi Persik jual tas, bukan karena berat. Aku kangen deh jualan tas sama mami. Nyokap Koko pasti kangen selalu sama Koko karena Cece jauh juga dari anak. Koko dan Cece. Ya benar. Cici aku ada di San Jose, aku di Dallas, nyokap di Colorado. Tapi kalau misalnya aku deket terus sama nyokap guys, lebih aja dari seminggu pasti ada aja berantem-berantemnya. Namanya kan sifat kita ya guys. Satu anak, satu ibu. Kita dua-duanya keras gitu ya. Jadi pasti ada bentroknya. Namanya keluarga, mana ada sih keluarga adem ayem sih guys. Hebat kalau misalnya ada keluarga adem ayem, nggak ada drama, nggak ada apa. Too perfect gitu. Waktu dulu nggak illegal, masih bisa dapat working permit. Tahun 2000 masih gampang working permit, masih bisa apply. Sekarang aja udah susah. Kan nyokap datangnya tahun 2000. Jadi gitu guys. Kalau yang mau nanya-nanya, aku jawab sebisanya aku gitu ya. Aku juga nggak bisa terlalu jawab soal yang terlalu detail gitu. Kalau aku kena Koko pas ribut-ribut sama ini, pas aku kepo lagi Koko orangnya lucu, positif juga kelihatannya orangnya baik. Minum NBS Slim guys. Minum teh langsing, katanya kan tadi makannya banyak banget. Too good to be true ya kok, kalau adem terus. Ya ada juga pura-pura adem tapi nanti suaminya selingkuh atau enggak nanti apa, ya gitulah. Gua nggak mau itulah. Itu kehidupan keluarga orang masing-masing lah ya. Tapi yang too good to be true itu pasti ada aja. Namanya kita manusia guys, pasti kita serakah, pasti kita pengen sesuatu gitu ya. Cuma kita jalaninnya aja antara kita mau pilih yang jahat atau yang baik gitu loh. Dan aku juga di sini nggak yang sempurna perfect banget. Gue juga masih ada salah-salahnya gitu kan, masih ada emosi-emosinya, masih ada ya gitulah. Belum mulai kerja sayang, masih nungguin background check. Koko berapa saudara? Cuma berdua, aku cuma punya cici doang. Kalau yang setengah darah ada dua lagi. Jadi aku satu yang satu darah, dua yang setengah darah. Aku nggak mau bahas yang akun hilang, ntar gue diserang lagi. Namanya orang hidup pasti ada cobaannya, keluarga siapapun namanya hidup, benar. Makanya aku sharing di sini buat kita lebih ke positive thinking aja. Dulu aku nggak deket sama bokap, aku nggak deket sama nyokap, tapi aku tetap sayang sama keluarga aku. Dan ingat ya guys, cantumkan ini ya, keluarga aku semuanya kebanyakan itu tidak sedarah karena kita besar dan lahir di vihara. Jadi keluarga yang dari nyokapku dan nenekku tuh nggak sedarah semua, dan aku benar-benar sayang pure. Jadi nggak harus sayang sama keluarga harus sedarah gitu loh. Kok kelihatan baik hati walaupun gak ke gereja. Masa harus ke gereja harus baik hati? Lah gue tinggal di Kelenteng. Kok kalau disakitin pacar gimana? Kok biasanya pelariannya gimana?
buat sehari 2 hari silent treatment dulu. Terus habis itu revenge ya, ada step-stepnya revenge-nya, misalnya gue stalking dia di mana segala macam, gue bisa hubungin keluarganya. Terus nanti udah stage ketiga move on. Terus keempat self healingnya diet, motivate gitu ya, sukses gitu. Share yang enak-enak aja nggak bisa, karena hidup itu ada enak-enaknya, ada nggak enak-enaknya. Jadi kalian harus tahu guys, jangan bilang oh Yoko itu gimana-gimana. Enggak, kehidupan aku dulu, kalau dibilang miskin loh guys. Aku dulu miskin karena nyokapku nggak mau minta bantuan dari nenekku ya. Kalau misalnya nenekku tuh orangnya berkecukupan, karena nyokapku mikir dia udah nikah harusnya keluar dari vihara kan, jadi mau nggak mau dia harus survive sendiri. Dan itu pun kayak yang, bayangin guys, kita bertiga, aku, nyokapku, sama ciciku, itu satu rantang tuh bertiga guys. Jadi temannya nyokapku yang jualan daging babi, dia catering. Jadi nyokapku suka ke pasar, nemenin temannya ini, dan selalu dikirimin rantangan gitu sama ongkos lah buat nyokap gua. Dan itu uang tuh nggak cukup guys. Kadang-kadang aku nggak sekolah karena uang buat angkot aja nggak ada. Jadi sesusah itu aku dulu. Ya nyokap sih, kalau aku ke rumah nenekku ya mau makanan apapun, naik beca, mau uang ada. Tapi karena nyokap aku pengen belajar dia mandiri dan gak mau tergantung sama nenekku, bisa gitu. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.